Penjualan mobil nasional mulai kembali bergairah, bergeliat, terutama memasuki semester kedua ini setelah sebelumnya kita diserang sama pandemi ya. Jadi faktor-faktor pendukungnya udah banyak, mobil-mobil baru udah mulai banyak diluncurin, terus kemudian lembaga pembiayaan juga udah mulai menurunkan DP-nya, jadi memang untuk membeli mobil kayaknya bakal semakin mudah, belum lagi promo-promo khusus yang juga ditawarin sama APM. Nah kali ini gue bakal ngebahas sebuah Xpander Cross. Ini mobil juga nggak baru-baru banget, tapi nggak bisa juga dibilang lama, dan dia punya banyak hal yang sebenarnya bisa jadi rekomendasi kalian untuk beli mobil baru setelah pandemi atau di masa transisi ini ya. Gue bakal ngebahas kelebihan dan kekurangannya dan sejumlah pertimbangan sebelum kalian memutuskan untuk membeli. Oke, selamat datang di channel Izon ID. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Tonton terus video ini untuk tahu detailnya seperti apa. Bram bram bram. Oke, jadi gue bakal ngebahas kelebihan dan kekurangannya. Mana dulu yang kita bahas nih? Kayaknya memang bagusan kelebihannya dulu kali ya, biar kalian juga penasaran kekurangannya seperti apa ntar di akhir video. Yang pertama adalah mobil ini lebih fleksibel, jadi bisa diajak kemana aja. Jadi gini, karena sekarang era new normal, dan memang sebenarnya masih agak abu-abu ya, antara aman atau enggak ketika kalian harus liburan. Nah, dengan mobil seperti ini, kalian setidaknya bisa liburan ke tempat-tempat yang jauh dari keramaian, yang biasanya permukaan jalannya atau rutenya juga nggak kondusif kayak di perkotaan. Nah, dengan Xpander Cross, kita bisa menuju atau menjangkau tempat-tempat seperti itu. Karena dia punya ground clearance yang lebih tinggi dari model MPV-nya, 225 mm, jadi udah ditinggiin. Kemudian dia juga pakai pelek 17 inci, yang semuanya memang ngebuat si Xpander Cross ini setingkat di atas dari sebuah MPV pada umumnya. Nah yang kedua, karena memang kodratnya sebagai MPV, pastinya dia punya kabin yang luas. Yang menurut gua memang ini lumayan luas ya, walaupun sebenarnya nggak luas-luas banget, tapi untuk sebuah MPV ini oke lah, cukup oke. Kayak misalnya gue duduk di belakang, dengan posisi duduk gue di depan itu, ruang kaki juga masih lega banget, ruang kepala juga masih aman, dan di belakang bahkan ada baris ketiga yang bisa lo pakai jok atau enggak, itu bisa buat barang, bisa buat orang. Pokoknya sebenarnya kabin yang luas ini sangat berfaedah, terutama ketika kalian harus tetap menerapkan social distancing walaupun itu di dalam mobil ya. Jadi memang salah satu kelebihannya mobil-mobil yang di era new normal ini adalah dia harus punya kabin yang luas atau leluasa lah setidaknya. Nah udah gitu, nggak cuma sekedar menyuguhkan kabin yang luas, Xpander juga ternyata dia punya nih sandaran tangan yang besar, jadi ini juga berguna untuk memisahkan jarak antar penumpang ya, terutama di baris kedua ini. Jadi di sebelah sini sama sebelah sini setidaknya bisa terpisah sama si sandaran tangan yang gede ini. Dan bahkan untuk urusan kenyamanan pun ya jelas, dengan adanya sandaran tangan kita jadi lebih santai dalam kabin. Ini juga gedenya udah kayak meja ya, intinya seperti itu. Yang ketiga, Xpander Cross ini terutama yang tipe paling mahal ya, yang ultimate, dia itu udah dikasih jok kulit. Nah, bukan sekedar gaya-gayaan, bukan sekedar mewah-mewahan. Di masa new normal ini, jok kulit itu sangat berfaedah, terutama ketika kalian harus banyak-banyak menyemprotkan disinfektan ya ke dalam kabin mobil. Nah, jok kulit itu dia gampang dibersihin dan juga nggak menimbulkan noda-noda atau bekas-bekas cairan-cairan disinfektan yang sebenarnya kita nggak tahu mana yang aman, mana yang enggak. Cuma kehadiran jok kulit ini pastinya jadi ngebantu banget. Kalian jadi gampang untuk ngebersihin joknya. Dan yang terakhir, kelebihan yang gak kalah penting untuk mobil-mobil di masa new normal ini adalah seberapa banyak tempat penyimpanan di dalam mobil. Ini berguna ketika kalian harus lebih dari 3 atau 4 orang ya di dalam mobil, dan gak mau mencampurkan barang-barang pribadi kalian dengan barang-barang orang lain. Karena untuk mengantisipasi penyebaran virusnya itu ya. Oke, di Xpander ini sebenarnya banyak banget. Kita mulai dari depan, di door trim ada, di dashboard ada, di konsol tengah ada, di bagian sini pun juga ini cukup gede ya, ada lacinya di sini. Di jok pun di belakangnya ini ada 3 kantong, dan sini ada kantong juga, terus cup holder di bagian baris kedua, dan bahkan di baris ketiga pun kalian juga bisa naruh tempat minum juga. Jadi banyak. Secara total itu gue hitungin ada 28 tempat penyimpanan di dalam kabin Xpander Cross ini. Kalau misalnya kalian sempat ngitung juga, ya mungkin gue salah atau apa, tapi setelah gue hitung sendiri itu ada 28. Ini banyak banget dan praktis banget, jadi kalian gak harus mencampurkan barang-barang pribadi kalian dengan orang lain di dalam kabin mobil ini.
Setelah kita membahas sejumlah keunggulan untuk Xpander Cross ini, sekarang saatnya kita ngebahas kekurangannya apa. Karena biar gimana pun mobil nggak ada yang sempurna. Dan ini menurut gua, ya untuk mobil-mobil era new normal ini, sejumlah kekurangan dari Xpander Cross. Yang pertama adalah soal harga jualnya. Ini mobil ini termasuk paling mahal di kelasnya. Dimulai dari 272 juta, kemudian ada 282 juta, dan ini yang paling mahal, premium package 292,7 juta. Menurut gua, memang ini paling mahal ya, paling tinggi di kelasnya secara harga, tapi ketika memang saat new normal ini ya memang kalian harus lebih sedikit berpikir ulang ya ketika membeli mobil dengan harga yang di atas rata-rata. Jadi ini bisa gua kategorikan sebagai salah satu kekurangan ketika kalian ingin membeli Xpander Cross, kecuali memang secara budget itu no problemo gitu. Tapi buat orang-orang kebanyakan mungkin harga yang mahal bakal jadi pertimbangan khusus saat membeli mobil di era new normal ini. Kekurangan kedua adalah soal performa mesinnya. Jadi dia pakai mesin yang sama Xpander Mifex 1500 cc, tenaganya 104 horsepower dan torsinya 141 Nm. Di atas kertas memang ini mesinnya sama, dan sebenarnya kalau dibandingin sama low MPV lain, Xpander itu mesinnya udah di bawah rata-rata mereka ya. Nah, ketika mesin itu ditanamkan di Xpander Cross, yang jelas bobotnya lebih berat, dia lebih panjang, lebih lebar, ada penambahan body kit yang itu pasti punya berat tersendiri, akhirnya bakal berefek ke performa mesin yang memang agak sedikit lemot, terus konsumsi bahan bakar juga sedikit lebih boros. Kekurangan yang ketiga adalah karena si Xpander Cross ini mengambil basisnya dari MPV Xpander, jadi Mitsubishi melakukan sejumlah revisi pada bagian kaki-kakinya, terutama di sektor suspensi. Selain dia ribbon springnya dibikin lebih besar diameternya dan travelnya semakin tinggi biar mendukung kalau ini sebuah SUV, efeknya adalah mobil ini memang lebih stabil dengan ground clearance yang lebih tinggi, dengan dimensi yang lebih tinggi, dia tetap bisa stabil, tapi efek buruknya adalah ini suspensinya jadi sedikit lebih keras, dan itu pastinya bakal sedikit mengganggu kenyamanan ketika dibandingkan sama Xpander versi MPV. Nah, itu jadi salah satu kekurangannya ketika kalian harus jalan jauh untuk adventure bareng sama keluarga. Memang ketika dicoba nggak ada sih yang sampai komplain, tapi rasa sedikit kerasnya itu memang berasa banget. Terutama gue juga ngerasain ada dua karakter suspensi yang beda antara depan dan belakang. Jadi untuk depannya itu sebenarnya masih sama-sama aja ya gitu ya rasanya gitu. Tapi kalau yang belakang itu memang ribbonnya lebih berasa mahal, lebih berasa suspensi yang bukan untuk low MPV. Kekurangan terakhir yang menurut gua sebenarnya agak receh ya, dan harusnya bisa dilakukan dengan mudah oleh banyak pabrikan mobil kekinian, adalah sebuah soket USB untuk ngecas smartphone. Ini penting banget di era new normal ini karena kalian nggak harus rebutan di depan ya, yang biasanya jadi center untuk melakukan pengecasan smartphone. Nggak banyak tangan juga yang megang-megang, misalnya duduk di belakang juga itu lebih gampang ya. Nah, sayangnya di Xpander Cross ini nggak ada soket USB. Kalaupun ada yang bisa buat ngecas, kalian harus modal konektornya lagi, karena itu cuma tersedia soket 12 volt kayak gitu yang biasanya buat lighter ya. Itu ada bagian depan, terus ada di dalam laci sini yang tempatnya juga ngumpet, kemudian di bagian belakang. Memang setiap baris ada sebenarnya, tapi kalian tetap harus modal konektor. Agak sedikit kurang praktis gitu ya dibandingkan dengan soket USB langsung, jadi tinggal colok kabel doang. Sebenarnya hal kecil tapi ini bakal berfaedah. Oke, jadi itu kelebihan dan kekurangan dari Xpander Cross yang siapa tahu bisa jadi pertimbangan kalian sebelum membeli mobil baru di era new normal ini ya. Kelebihannya kayak dia fleksibel, diajak kemana aja, terus udah gitu ruang kabinnya luas, pakai jok kulit, jadi buat semprot-semprot disinfektan itu lebih aman. Kemudian kekurangannya juga harganya yang masih kelewat mahal, performa mesinnya yang agak sedikit lemot, dan masih banyak lagi hal-hal kecil lainnya yang bikin mobil ini jadi punya plus minusnya tersendiri. Kalau kalian punya opini-opini soal kelebihan dan kekurangannya Xpander Cross ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tetap tonton channel YouTube Yuzon Indonesia. Bram bram bram. 3, 2, 1. Penjualan mobil mulai kembali bergerak 3, 2, 1. Oke, terus yang ketiga ya. Oh iya, ini belum ya.